Hai anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kita kali ini bersama Ibu Anastasia Sinaga. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Dan Ibu ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, stamina, dan yang pastinya mengikuti protokol kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan materi yang berjudulkan teks prosedur. Nah, seperti pada tampilan sudah bisa dilihat ya, teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak sekalian mampu mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Dan yang kedua, mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Jadi, Ibu harapkan bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan seksama. Sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan apa teks prosedur dan bagian-bagiannya, coba perhatikan. Di sini sudah ada alat dan bahan. Untuk apa sih, Bu? Nah, anak-anak mungkin bertanya. Jadi, alat dan bahan ini akan Ibu praktikkan cara membuat teks prosedur. Teks prosedur apa, Bu? Cara membuat lilin sederhana. Jadi di akhir video, Ibu akan menyajikan praktik pembuatan cara membuat lilin sederhana. Kemudian, coba kembali perhatikan. Di sini, Ibu menyajikan satu contoh teks. Silakan anak-anak sekalian lihat. Dari teks tersebut, termasuk jenis teks apakah dia? Ya, betul. Ini termasuk teks prosedur. Apa kata kunci yang meyakinkan bahwa ini adalah teks prosedur? Ya, adanya terdapat langkah-langkah di dalamnya. Jadi setelah melihat contohnya, dapat kita artikan ataupun definisikan pengertian dari teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Itulah teks prosedur. Coba lihat. Ini adalah benda. Ini dikatakan kipas bercahaya karena ada cahaya yang dihasilkan. Jadi dalam pembuatan kipas bercahaya ini ada prosedur di dalamnya. Itulah teks prosedur. Prosedur ada struktur juga yang menjadi bagian dari teks prosedur. Struktur dalam teks prosedur terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dia tujuan. Anak-anak sekalian, struktur pertama tujuan yaitu alasan si penulis menyajikan teks prosedur tersebut. Nah, biasanya tujuan itu terletaknya di bagian awal, tidak pernah di pertengahan ataupun di akhir. Jadi, tujuan pada teks prosedur sangat mudah ditemukan. Coba lihat contoh berikut ini. Nah, di situ sudah ada teks prosedur. Jadi untuk bagian struktur tujuan ada terdapat pada bagian awalnya. Ya, betul sekali. Nah, itulah tujuan. Jadi tujuan di sini berisikan tujuan dilakukannya teks prosedur tersebut untuk apa? Seperti itu. Kemudian struktur yang kedua ada dia langkah-langkah atau petunjuk. Nah, langkah-langkah atau petunjuk berarti berisikan proses ataupun cara dalam membuat suatu kerajinan misalnya, kemudian membuat suatu makanan atau membuat karya yang lainnya. Itulah untuk langkah-langkah dan ataupun petunjuk. Coba perhatikan contoh berikut. Nah, untuk langkah-langkah ataupun petunjuk dapat kita temukan pada pertengahan ataupun bagian isi dalam teks prosedur. Anak-anak sekalian perlu diketahui bahwa langkah-langkah dalam teks prosedur itu dia disampaikan secara satu persatu atau dalam bentuk poin-poin. Kemudian struktur yang ketiga dalam teks prosedur yaitu penegasan ulang ataupun penutup.
Dari namanya penegasan ulang berarti ditegaskan kembali apa yang disampaikan dalam teks prosedur tersebut. Nah, biasanya penegasan ulang ini terdapat pada bagian penutup karena penegasan ulang termasuk juga bagian penutup dalam teks prosedur. Dari namanya penutup berarti letaknya di mana anak-anak? Betul, letaknya itu berada di paling bawah ataupun paling akhir. Coba lihat contohnya. Nah, di contoh bisa kalian temukan bahwa pada teks tersebut penegasan ulangnya letaknya di bagian bawah ataupun di bagian akhirnya seperti itu. Jadi anak-anak perlu juga digarisbawahi penegasan ulang pada teks prosedur itu bersifat opsional. Jadi bisa ada bisa tidak. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Baik, teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan di dalamnya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menjadi pedoman, kemudian menjadi acuan bagi si penulis membuat teks prosedur dan mengetahui bahwasannya ketika muncul kata seperti itu ataupun kata kuncinya berarti itu menandakan teks prosedur. Baik, untuk kaidah kebahasaan teks prosedur terbagi menjadi 4. Yang pertama, kata ganti pronomina. Kaidah kebahasaan yang kedua memiliki ataupun bersifat konjungsi. Yang ketiga, kaidah kebahasaannya yaitu menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Dan kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penanda wacana. Akan ibu praktikkan, akan ibu tunjukkan cara pembuatan teks prosedur membuat lilin sederhana. Kalian seperti yang kalian lihat di meja ini sudah tersedia alat dan bahan untuk membuat lilin sederhana. Nah, di sini ada kertas kardus, kemudian ada gunting, ada pulpen, ada mancis, ada gelas, kemudian ada minyak makan dan ada tisu. Nah, langkah yang pertama kita ambil gelas bening ini, kemudian selanjutnya kita ambil minyak, kemudian kita buka, lalu tuangkan minyaknya. Nah, minyak yang digunakan minyak biasa saja, tidak mesti minyak yang bagaimana. Nah, kemudian setelah dituangkan, kita ambil kardus, kemudian kita ambil pulpen, lalu setelah itu kita membentuk lingkaran. Nah, fungsi lingkaran di sini untuk menopang sumbunya nanti. Nah, jadi buat lingkaran seperti ini saja. Kemudian setelah dibentuk lingkaran, kita lanjut untuk mengguntingnya. Kita ambil ini, kemudian kita gunting mengikuti pola ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi sudah seperti ini ya, membulat dia. Sekarang kita bolongi atau kita buat lingkaran ikat kecil di bagian tengahnya. Kemudian kita tusuk aja seperti ini. Nah, sudah ada bolongan ya. Setelah ini berbentuk seperti ini, kita ambil kertas. Maksudnya tisu. Kita gulung-gulung saja. Kita gulung seperti ini. Tidak usah terlalu kecil. Sesuaikan saja ukurannya dengan bulatan yang ada pada kardus. Kita bentuk seperti ini sampai dia selesai. Setelah selesai, kita putar-putar, kita haluskan seperti ini. Setelah itu, kita masukkan ke bagian lubang yang ada di sini. Nah, setelah itu, ini bagian atas jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Kalau dia panjang, apinya terlalu besar, dan jika ini pendek, maka akan memakan penopangnya. Nah, yang panjang kita bikin saja. Nih, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan sumbunya ini ke dalam minyak. Nah ini kelebihan, kita gunakan saja. Nah, sampai pastikan kardus itu menyerap minyaknya. Nah, jadi seperti ini ya. Dan tunggu sampai kertas ini menjadi coklat tua. Jadi intinya menyerap dari minyaknya tadi. Begitu juga dengan tisunya ya, harus sampai menyerap. Nah, ini kertasnya kertas kardusnya sudah menyerap minyak, begitu juga dengan tisu. Sudah bisa kita ambil mancis, lalu kita hidup. Nah, ini dia akhirnya. Jadi kita tunggu ya sampai akhirnya betul-betul menyeluruh di kertas tisunya tadi. Nah, inilah dia lilin sederhana yang sudah Ibu praktikkan hari ini pada materi teks prosedur. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia hari ini mengenai teks prosedur. Semoga bisa dipahami dan dikuasai. Untuk itu, sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.